Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam, NBI 146000006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menjelaskan tentang ISO 31000/2018 secara singkat. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana risiko di sini risiko adalah bagian alami dari kehidupan dan bisnis kita. Setiap organisasi, baik besar maupun kecil, menghadapi risiko yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan tujuan. Oleh karena itu penting untuk memiliki kerangka kerja yang efektif untuk mengelola risiko ini. Di sini ISO 13018 ini adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko mereka dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada tujuan esai, di mana tujuan esai ini di sini ada beberapa bagian. Yang pertama memahami konsep manajemen risiko, yang kedua penjelasan ISO 31000/2018, yang keempat di sini panduan implementasi, yang kelima perbandingan dengan standar lain, yang keenam studi kasus implementasi, yang ketujuh kesimpulan dan implikasi masa depan, yang kedelapan memberikan sumber pengetahuan. Dan selanjutnya kita singkat-singkat saja di sini. Untuk pengenalan manajemen risiko, di sini ada definisi risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau kerugian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik itu dalam konteks pribadi, bisnis, ataupun organisasi. Dalam konteks manajemen risiko, risiko sering dijelaskan dengan lebih terperinci sebagai pendahuluan antara dua elemen. Yang pertama ada kemungkinan, dan kedua adalah dampak, di mana dampak ini mengatur sejauh mana peristiwa tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dampak dapat berkemungkinan finansial, kerusakan bereputasi, cedera fisik, atau konsekuensi lainnya yang dapat merugikan. Dan di sini ada prinsip-prinsip manajemen, dan kurang lebih gambar atau implementasinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada struktur ISO 31000/2018, di mana kerangka kerjanya perencanaan kerangka kerjanya seperti gambar yang ada di bawah ini, kemungkinan seperti itu. Dan yang mana kerangka kerja ISO 31000 ini adalah panduan yang membantu organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis dan efektif. Ini memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan terstruktur terhadap manajemen risiko. Berikut adalah komponen-komponen yang utama dari rangka kerja ISO 31000 ini. Yang pertama prinsip manajemen risiko, yang kedua prinsip umum, yang ketiga prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko ISO 31000 juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi dalam pelaksanaan manajemen, yang ini termasuk pendekatan terpadu, konteks organisasi, dan proses berkelanjutan. Proses manajemen risiko gambarannya kurang lebih seperti ini. Dan di identifikasi risiko di sini ada tujuan dan langkah-langkah, di mana tujuan ini mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan langkah-langkah identifikasi risiko dapat dilakukan melalui analisis SWOT, wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis data, histori, atau metode lainnya. Dan yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga ada pengolahan risiko, yang keempat implementasi tindakan, dan yang kelima
pemantauan dan tujuan. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Perbandingan standar lain untuk perbandingan dengan COSORM, ISO 31018 dan COSORM, kerangka kerja manajemen risiko yang berpengaruh dengan menggunakan secara luas di berbagai organisasi. Meskipun keduanya bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko, ada perbedaan utama dalam pendekatan dan fokus mereka. Untuk asal-usul ISO 31000 2018 dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. ISO 31000 adalah standar internasional yang dirancang untuk digunakan oleh berbagai jenis organisasi di seluruh dunia. Sedangkan COSORM dikembangkan oleh Commitment Supporting Organization of the Dubai Commission (TSO). Awalnya ditunjukkan untuk perusahaan publik Amerika Serikat, tetapi telah menjadi panduan global. Yang ketiga ada pendekatan umum dan struktur dan terminologi. Yang keempat, fokus pada pengendalian internal. Yang kelima, konteks dan lingkup. Yang keenam, kesesuaian dengan prinsip tindak keuangan. Dan terakhir adalah kesimpulan dan implementasi masa depan. Untuk implementasi masa depan, ISO 31000 2018 manajemen risiko adalah standar nasional yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam lingkungan bisnis global dan pemahaman tentang manajemen risiko. Beberapa implementasi masa depan yang dapat diintegrasi untuk ISO 31000 2018 ini. Yang pertama adalah penyesuaian dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, integrasi dengan standar lain. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, fokus berkelanjutan pada ISO 31000 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.